Hai guys, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Kali ini Autofam itu lagi ready stock mobil Honda HR-V 1.8 Prestige tahun 2018. Tapi ini beda nih warnanya. Kalau kemarin ada warna abu-abu, kali ini Angel mau nge-review yang warna hitamnya. Sebelum Angel kasih tahuin cuplikannya, pastiin kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I state, I'm a pretty boss with almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you bad. Ooh. Oke, ini dia nih mobilnya, mobil Honda HR-V 1.8 Prestige tadi yang dia bilang ya. Kalau dari tampilan kuncinya tuh kayak gini nih. Ini kuncinya si Honda ya. Ini kunci aslinya nih, kunci serepnya ada disimpan kalau kalian beli. Pokoknya lengkap, surat-surat, terus kunci serep pun ada ya. Kita langsung mulai aja nih. Untuk bodinya dia, kayak biasa sih ya, kap mesin tuh ada lekukannya gitu. Untuk lampu, dia udah pakai LED DRL. Nah, di sini ada DRL-nya. Terus di sini juga ada proyektornya untuk headlampnya ya. Untuk bagian bawah dia ada fog lampnya sama, dia bentuknya tuh oval gitu. Tapi di bagian bawah itu dia nggak ada aksen-aksen list chrome. Tapi untuk bagian tengah di sini ada tarikan list chrome-nya ya. Bagian tengahnya itu ada emblem Honda-nya, itu cukup besar emblem Honda-nya. Di bagian grillnya di sini tuh dia pakainya warnanya black glossy gitu. Jadi tetap kelihatan mewah ya. Untuk ground clearance dia cukup tinggi, jadi cukup aman banget buat kalian pakainya. Langsung aja kita cek untuk bagian mesinnya nih. Oke, kalau tadi kalian udah ngeliat bagian depannya ya, dari lampunya, terus tampilan depan, terus bumpernya kayak gimana, untuk ground clearance kayak gimana. Sekarang kita masuk ke bagian mesin. Karena ini tipenya 1.8, berarti dia cc-nya itu 1800 ya. Ini tuh 4 silinder, untuk tenaganya itu dia 137 horsepower ya. Dan untuk torsinya itu 169 Nm. Terus bagian atasnya ini dia juga udah dilengkapin sama peredam ya. Tapi dia belum hidrolik, nih dia masih pakai kayak gini ya untuk penahannya. Mungkin kayak gitu aja sih. Untuk after use kondisi mesinnya ini masih oke, dan ini kan mobilnya masih tahun muda ya, 2018. Jadi dia masih ada garansi juga dari dealer resmi. Dan sebelum kalian bawa pulang mobil ini tuh kita selalu cek dulu nih guys ke Honda untuk general check up. Jadi kalian bisa ngecek mobil ini tuh nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, kilometer asli. Mungkin cukup segitu. Sekarang kita lanjut aja nih ke bagian samping mobil ini. Kalau dari bagian depan, sekarang kita lanjut nih ke bagian sampingnya. Kita lihat dulu dari bodinya ini. Bodinya kayak gini ya, dia nggak terlalu panjang tapi kecil banget juga enggak. Kita mulai dulu nih dari bannya. Untuk ban, ini dia velgnya pakai warna two tone polish gitu ya. Jadi ini warna hitam sama silver perpaduan. Untuk ukurannya dia 215/55, untuk ringnya dia ring 17. Untuk ban juga ini masih bagus tuh. Bannya itu merek Franza Bridgestone ya. Kita lanjut lagi nih ke bagian belakangnya. Untuk spion, dia udah elektrik. Dan di sini dia udah dilengkapin sama sennya ya. Sennya itu bentuknya memanjang gitu, jadi sipit. Tapi dia cuman gitu aja sih warnanya. Ngikutin warna bodinya ya, warna hitam. Di bagian sampingnya lagi, di atasnya ini talang airnya HR-V. Nah, ini tuh modelnya beda ya, dia kayak tajam gitu bentukannya guys. Dia udah smart entry juga. Terus kalau kalian perhatiin lebih detail lagi dari body model ini tuh, mobil ini tuh kayak ada kelihatan kan garis-garis lekukan-lekukannya itu tuh kelihatan banget nih. Ini sih yang bikin bentuknya itu lebih menarik gitu, jadi nggak bosen kan kalau dilihat.
Untuk pintu belakang dia tuh handle-nya di bagian samping gini. Tuh. Beda ya bagian belakang sama pintu depan. Kalau pintu depannya kan pakai aksen-aksen di skrum biasa nih. Mungkin itu aja untuk tangki bensin, dia ada di sebelah kiri sana. Kita langsung lanjut aja nih ke bagian belakangnya. Oke guys, sekarang kita ke bagian terakhir nih, bagian belakang untuk eksterior ya. Untuk eksterior nih, dia di sini ada spoilernya. Mobil ini nggak terlalu tinggi, masih tinggian Angel daripada mobilnya. Ini spoiler, dia udah dilengkapi sama high mount stop lamp juga. Untuk bagian atas, itu ada sunroofnya, nanti kita coba buka dari dalam aja. Ini ada antenanya dia tuh modelnya hiu gitu ya. Lucu kan, bentuknya hiu. Wiper belakang udah ada. Untuk emblem, nah ini emblemnya lumayan banyak ya. Di bagian tengah ini ada emblem si Honda. Di bagian kiri ini emblem Honda lagi, tapi sini tipenya HRV. HRV, terus kita kalau ke bagian kanan ini iVTEC ini untuk mesinnya ya. Dan di bagian bawahnya itu ada emblem Prestige-nya, karena ini kan Honda HRV 1.8 Prestige. Untuk kamera mundur dia juga udah ada ya, udah dilengkapin kamera mundurnya ada di bagian sini. Tuh, ini kamera mundurnya. Sensor udah ada juga. Untuk knalpot standar sih, warnanya kayak biasa, bentukannya juga biasa normal. Sekarang kita kepoin aja nih untuk bagasinya dia. Untuk handle ada di bagian bawah, kita buka. Nah, untuk bagian bagasi dia hidrolik sih pasti ya. Bagasi ini cukup gede kan, gede banget sih. Ini kalau kita buka bawahnya, ini tuh ada ban serep, terus toolkitsnya tuh dia rapih banget deh. Ban serep juga belum turun tuh, masih aslinya. Terus ini P3K lengkap, terus ini segitiganya lengkap juga. Bagian bawah sih mungkin kayak gitu aja ya. Untuk bagian kiri itu dia ada lampunya, ada dilengkapin sama lampu juga. Bagian kanan nggak ada sih. Untuk naruh-naruh barang banyak banget. Kalau abis belanja, terus kalau jemput anak sekolah, tasnya ditaruh di belakang. Ini sih gede banget ya guys. Untuk tingginya nih juga masih cukup tinggi, tapi dia belum ada power back door-nya, jadi ini masih tutup manual. Nah, sekarang kita langsung aja nih kepoin untuk bagian interiornya. Oke, kalau tadi kita udah ngeliat eksteriornya, sekarang kita masuk nih ke interiornya. Untuk interior, nah ini nih, ini hampir sama sih ya sama Harvey yang sebelumnya Angel review, cuman bedanya kan yang sebelumnya itu warna abu-abu, terus di dalamnya ini udah ada beberapa tambahan. Kalau ini masih standar semua, jadi buat kalian yang gak suka mobilnya ditambah-tambahin, ini cocok banget ya buat kalian. Kita langsung mulai aja nih untuk tampilan dari door trimnya dulu. Untuk door trim dia tuh warnanya hitam ya, dan ini tuh udah soft touch tuh. Udah soft touch semua, sampai armrestnya juga. Untuk warna dia sama kayak warna-warna krem gitu. Putihnya putih yang nggak terlalu terang gitu ya, agak gelap. Untuk ininya handle pintu dia pakai warna list chrome. Ini warna list chrome ya. Di sini ada pengaturan untuk kaca. Untuk kaca dia yang driver udah auto ya. Untuk tombol lock unlock ini untuk lock kacanya. Ini untuk pengaturan spion karena ini spionnya juga udah elektrik. Ini live rate, kalian bisa atur sendiri ya. Untuk bagian bawah dia ada ini cup holder sama door pocket gitu kecil. Di sini juga ada speakernya. Nah, speaker ini lumayan besar, bulat gitu, dan di pinggiran ini tuh ada aksen-aksen niskrumnya lagi, jadi nggak sepi ya. Untuk bagian bawahnya ini ada handle buat buka tangki bensin sama handle buat buka kap mesin. Untuk bagian sampingnya sih nggak terlalu banyak ya. Ini juga AC-nya kayak gini. Dia cuman kayak gini aja sih. Kita coba masuk nih untuk bagian setirnya dulu. Untuk setir, dia udah dilapisin kulit ya. Ini udah dilapisin kulit. Terus setirnya ini tuh di bagian bawahnya sini dia pakai aksen-aksen black. Blacknya ini black glossy gitu. Karena ini juga tipe Prestige, dia juga udah dilengkapi sama cruise control nih di bagian kanan. Bagian kirinya ini untuk pengaturan medianya ya, dari head unit. Udah ada ini juga pedal shift. Untuk pengaturan setirnya, kita coba ya. Nah, tuh, dia dot tilt dan teleskopik nih. Cuman dia masih manual ya. Untuk bagian kiri ini untuk pengaturan wiper, untuk bagian kanannya untuk pengaturan lampunya. Untuk tombol start stop engine dia di sebelah kiri ini yang warna merah.
di bagian kiri ya. Untuk tampilan speedometer sih dia standar ya, bulat gitu. Untuk kilometer mobil ini nih masih cukup rendah, baru 16.000 aja tahun 2018 ya. Jadi ini kilometer masih sedikit banget sih, mobilnya jarang pakai ya. Kita lanjut lagi nih untuk head unitnya. Nah, kita lanjut nih ya, untuk bagian head unitnya dia tuh udah pakai floating TV dan ini cukup besar ya layarnya. Ini dia udah touchscreen. Nah, ini kalau kita ke menu home, ini kalian bisa atur di sini media, HDMI, phone, settingnya untuk Bluetooth ini udah bisa semua. Kalau misalnya untuk volume juga bisa pencet dari sini ya. Ini ada tombolnya, ini tombol untuk back, untuk mic bisa juga. Ini modelnya floating gitu. Tapi kayak biasa sih dia agak miring ke kanan ya. Di bagian kanannya ini ada lampu hazard, tombol lampu hazard. Untuk pengaturan AC dia modelnya udah screen gitu. Jadi ini nggak nimbul ya tombol-tombolnya. Tapi dia pengaturan udah auto. Ini front AC, rear AC kayak gitu sih. Untuk AC sih dia juga masih dingin ya. Tuh, masih dinginnya 2018 juga masih garansi mobilnya. Nah, kita lanjut lagi nih untuk bagian bawahnya lagi. Di sini dia pakai warnanya hitam biasa ya. Kan kalau di bagian AC-nya sini ini pakai warna black glossy, terus ada aksen-aksen list chrome gitu, jadi kayak kelihatan lebih mewah. Kalau di sini dia warnanya hitam biasa, terus campur sama warna ini ya, tadi krem gitu. Untuk persneling, dia udah pakai aksennya warnanya silver gitu sih untuk pencetannya ya. Ini warnanya black biasa, di sini udah ada aksen list chrome juga. Untuk transmisi dia otomatis ya. Dan kalau misalnya Honda ini mobilnya cuman satu garis gitu aja. Dia udah electric parking brake hold juga nih di bagian sini ya. Untuk cup holder nih ada di bagian sini, ada dua. Terus kalian bisa ini bisa dilipat juga. Kalian bisa atur kayak gitu. Untuk armrest bagian depan ini tuh juga udah soft touch. Jadi kayak enak gitu, kayak lagi nyetir males-males tuh kayak enak. Nyaman banget pokoknya. Ini kalau kita buka ya. Ini kita buka nih. Nah, di sini ada laci penyimpanan cukup kecil ya, kecil banget. Ini mungkin cuma bisa naruh apa ya, koin-koin kayak gitu kali ya. Atau kartu itu bisa ditaruh gitu juga. Atau kalian kalau mau ruang penyimpanan yang lebih luas itu ada di bagian bawah sini. Nah, ini kalau kalian perhatiin, ini tuh selalu nembus ya. Yang di bagian sini pasti ada power outletnya, 12 volt tuh power outlet. Untuk bagian depan mungkin kayak gitu. Sekarang kita bahas dulu nih untuk kursinya ya. Kalau kursi sih dia pakainya black leather seat ya. Nih, kalian lihat nih black leather seat. Sampai tengah-tengahnya dia pakai leather seat. Tapi untuk pengaturannya itu dia belum elektrik. Jadi pengaturannya ini masih manual. Untuk sliding ada di bagian bawah sini. Nah, ini untuk slidingnya ya. Untuk pengaturan maju mundurnya, nih, untuk tenderannya ini ada di samping. Ini semuanya masih manual. Kita lanjut lagi nih untuk bagian dashboardnya. Untuk dashboard, nah dia belum pakai soft touch, jadi di sini masih hard plastik. Tapi di bagian sini dia udah soft touch lagi ya. Nah ini untuk AC-nya itu dia beda ya. AC-nya di sini tuh bentuknya memanjang gitu, tuh, panjang banget. Jadi kalau duduk di depan tuh langsung kayak kena angin gitu. Di bagian bawahnya kita lihat sini. Nah ini tuh biasa kita nyimpan buku garansi ini ya, buku warantinya, terus ini buku manualnya, tuh ada remote-nya juga tersimpan rapi di sini. Untuk bagian atasnya kita lihat, nah ini dari sini dulu ya, ini tuh ada lampunya, tuh lampu, cuman ini karena masih siang nggak kelihatan, jadi kita matiin aja. Ini untuk lampu, terus ini tuh untuk pengaturan buka sunroofnya sama buat buka ini. Ini udah auto. Jadi kalian lihat nih kalau bagian atas cukup gede ya. Buat kalian yang nggak suka sunroof sih sebenarnya nggak masalah ya kalau kalian nggak mau buka. Cuman itu kayak membantu gitu kalau siang-siang jadinya kayak lebih terang di dalam mobil. Karena kalau pakai lampu siang-siang kan nggak terlalu kelihatan. Jadi tuh kalau ada ini yang dibuka itu jadi lebih terang gitu guys. Itu bagian atasnya. Ini kalau kita buka juga ada kacanya lagi. Ini juga dilengkapi sama lampunya. Mungkin itu aja sih ya untuk bagian depan. Sekarang kita coba nih duduk di bagian penumpang belakang. Nah sekarang kita duduk di bagian penumpangnya nih ya. Untuk bagian belakangnya ini dia headroomnya masih cukup
cukup lah ya, masih satu jengkal. Untuk legroom juga tuh masih luas. Ini tadi depannya Angel udah atur ya sesuai Angel, dan ini masih luas banget, dan kursinya itu nggak terlalu tegak, jadi enak, nggak terlalu kaku, jadinya kayak gini tuh enak gitu, duduknya lebih nyaman. Bagian tengah kalian bisa duduk buat 3 orang ya, jadi kalau naik mobil ini tuh bisa berlima. Kalau kalian turunin, nah di sini ada armrestnya, tapi di sini nggak ada cup holdernya, karena cup holdernya itu ada di bagian bawah sama di bagian pintu. Tuh, jadi di setiap pintu tuh ada cup holder kecil-kecil gitu, sama di sini ada speakernya juga. Tuh, cuman ini bedanya itu di bagian sininya, di bagian pengaturan kaca tuh dia belum auto guys. Ini setiap pintu tuh ada pegangannya juga ya, jadi kayak lebih aman gitu. Untuk pengaturan ini seatbelt ada di samping, ini seatbeltnya ada di samping. Mungkin itu aja sih, kalau di belakang nggak terlalu banyak. Lalu bagian atasnya dia ada lampunya lagi, jadi kalau misalnya udah malam ini kalian bisa nyalain juga tuh. Dan ini cukup terang ya lampu bacanya. Udah sih gitu aja guys di bagian belakangnya. Oh ya, untuk bagian depannya dia ada pocket belakangnya ya di bagian kursi. Kursi kanan kiri pun ada tuh kayak gitu, jadi kalian bisa naruh-naruh buku-buku atau dokumen gitu, jadi kayak lebih rapi kan ditaruh di sini. Oke, jadi mana guys, kan udah ngeliat eksterior terus interior dari mobil ini ya. Walaupun ini mobil bekas tapi nggak kelihatan bekas karena masih kayak baru ya, masih low km, terus bodi dalamnya, terus di luarnya juga masih mulus banget kan. Jadi walaupun ini mobil bekas tapi ini tuh terawat banget. Buat kalian yang tertarik sama mobil ini, kalian bisa langsung hubungin Angel di 0813 8787 6800. Untuk kisaran harganya itu ini masih 300-an ya. Dan ini tuh bisa cash maupun kalian kredit. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek di website kita di www.autofam.net. Untuk pajak mobil ini sendiri itu di angka 6 jutaan, tapi ini pajaknya udah panjang sampai 2021. Buat kalian yang pengen tahu ini platnya ganjil genap, terus pajaknya sampai bulan apa, itu kalian bisa langsung hubungin ke nomor Angel aja, tadi udah Angel sebutin, atau kalian bisa cek di komentar di bawah ya, di deskripsinya. Oke, terakhir kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ini ya.